Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, seorang detektif bernama Wilson mendapat telepon misterius pada malam yang gelap dan berangin. Wilson sedang duduk di ruang tamunya yang nyaman, menikmati secangkir teh panas, ketika teleponnya berdering. Suara di ujung sana terdengar putus asa dan tergesa-gesa. "Tolong, Anda harus membantu saya. Anak saya hilang." Suara di telepon itu samar-samar dan penuh kecemasan, meminta bantuan Wilson untuk menyelidiki hilangnya seorang anak perempuan bernama Maya. Wilson segera menuju rumah Maya, yang terletak di tepi hutan. Rumah itu tampak sunyi dan gelap, dengan hanya satu lampu kecil yang menyala di depan. Ketika Wilson mengetuk pintu, Ibu Maya membukanya dengan mata yang merah dan wajah yang lelah. Ibu Maya menunjukkan kamar Maya yang rapi tetapi kosong. "Ini kamar Maya. Dia tidak pernah meninggalkan kamarnya seperti ini." Wilson memeriksa kamar itu dengan teliti, mencari petunjuk apapun yang bisa membantunya menemukan Maya. Wilson menemukan sebuah buku harian di bawah bantal Maya. Buku itu penuh dengan catatan harian Maya. "Ada seseorang di hutan yang mengamatiku," tulis Maya. Setelah memeriksa kamar Maya, Wilson memutuskan untuk berbicara dengan tetangga. Banyak dari mereka mengatakan bahwa mereka melihat Maya terakhir kali bermain di dekat tepi hutan. Wilson memutuskan untuk pergi ke hutan meskipun malam semakin larut. Hutan itu gelap dan menyeramkan, dengan suara-suara aneh yang terdengar dari dalamnya. Wilson membawa senter dan terus berjalan, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Di dalam hutan, Wilson menemukan sebuah rumah tua yang terlihat terlantar. Rumah itu tampak misterius dan tidak terawat, dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu yang berderit. Wilson mendekati rumah itu dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rumah itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba, seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Di dalam salah satu ruangan, Wilson menemukan sebuah boneka yang mirip dengan boneka kesayangan Maya. Wilson mengambil boneka itu dan melihat sekeliling ruangan. Ada beberapa gambar di dinding yang menunjukkan anak-anak bermain di hutan. Wilson merasa ada yang mengawasi dari bayang-bayang. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Wilson mendaki tangga yang berderit menuju lantai atas. Setiap langkah membuat suara gemeretak yang mengerikan. Di dalam ruangan itu, Wilson menemukan sebuah meja dengan beberapa buku dan peta yang tampak tua. Salah satu peta menunjukkan daerah sekitar hutan dengan tanda-tanda aneh. "Ini pasti ada hubungannya dengan hilangnya Maya," pikir Wilson. Saat Wilson memeriksa peta itu, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari belakang. Ia berbalik dan melihat bayangan seseorang di ambang pintu. Wilson meraih senter dan menyinari bayangan itu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia melangkah keluar dari ruangan, berusaha menemukan sumber suara tersebut. Setiap langkahnya menghasilkan gema yang menyeramkan di koridor yang gelap dan panjang. Ketika ia sampai di ujung koridor, Wilson melihat sebuah pintu besar yang terkunci. Di balik pintu itu terdengar suara berbisik yang tidak jelas. Ia berusaha membuka pintu tersebut, tetapi kuncinya hilang. Wilson merasakan kengerian yang semakin mendalam. Ia menemukan sebuah tangga kecil yang menuju ke loteng. Dengan perasaan ragu, ia naik ke loteng yang gelap. Di sana ia menemukan sebuah kotak tua yang terkunci. Wilson berhasil membuka kotak tua itu dan menemukan kunci di dalamnya. Kunci itu terlihat kuno dan berkarat. Ia kembali turun dan mencoba membuka pintu besar dengan kunci tersebut. Di balik pintu besar, Wilson menemukan sebuah ruangan gelap dengan cermin-cermin besar di sekelilingnya.
Di tengah ruangan, ada sebuah kursi kayu dengan tali yang terikat di sekitarnya. Suara berbisik semakin keras. Wilson mendekati kursi itu dan melihat ada bekas-bekas perlawanan di sekitarnya. Tiba-tiba, cermin-cermin di ruangan itu mulai bergetar, dan suara berbisik berubah menjadi jeritan mengerikan. Wilson mencoba melarikan diri, tetapi pintu di belakangnya tertutup sendiri. Wilson merasa terperangkap dan panik. Ia mencoba membuka pintu lagi, tetapi kunci tidak berfungsi. Suara jeritan semakin keras, dan bayangan-bayangan aneh muncul di cermin. Bayangan-bayangan di cermin mulai bergerak mendekati Wilson. Ia merasakan udara menjadi semakin dingin dan berat. Dalam kepanikan, ia melihat sekeliling mencari jalan keluar, tetapi tidak menemukan apapun. Wilson merasa lemah dan pusing. Ia terjatuh ke lantai, merasakan kekuatan misterius menariknya. Suara jeritan berubah menjadi tawa yang menyeramkan. Dalam keadaan setengah sadar, Wilson melihat bayangan besar yang mendominasi ruangan. Bayangan itu tampak mengerikan dan mengintimidasi. Wilson mencoba melawan, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Wilson mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia merasa kesadarannya perlahan menghilang. Dalam pandangan terakhirnya, ia melihat bayangan besar itu tersenyum dengan senyum yang menyeramkan. Wilson terbangun di ruangan yang berbeda, terikat di kursi kayu dengan tali yang kuat. Ruangan itu gelap dan dingin. Ia merasa sangat lelah dan bingung. Di depannya ada sosok misterius yang tidak bisa ia kenali. Sosok itu berjalan mendekat dengan langkah pelan dan menyeramkan. Wilson mencoba berbicara, tetapi mulutnya terasa kaku dan suaranya tidak keluar. Sosok misterius itu berhenti tepat di depan Wilson dan menatapnya dengan mata yang dingin dan kosong. "Kamu seharusnya tidak datang ke sini," kata sosok itu dengan suara yang terdengar seperti gemuruh. Wilson merasa takut yang luar biasa. Sosok itu mengangkat tangannya dan menyentuh dahi Wilson. Sentuhan itu membuat Wilson merasakan gelombang ketakutan yang lebih dalam, seolah-olah jiwanya sedang disedot keluar. Wilson merasakan kesadarannya menghilang sepenuhnya. Ia tidak bisa merasakan apa-apa lagi, hanya kegelapan total yang menyeliputinya. Sosok itu tertawa dengan suara yang menakutkan, meninggalkan Wilson yang sudah tidak bernyawa.